Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman. Mari kita ngaji kembali malam hari ini. Karena bulan Ramadan, sengaja saya mengangkat tema falsafah puasa. Ini kita membicarakan puasa di level filosofis. Jadi nyuwun sewu nanti kalau ada yang tanya, Pak ayatnya mana, hadisnya mana. Ya teman-teman kan sudah akrab lah dengan ayat dan hadisnya puasa insya Allah. Ini malam hari ini kita tidak fokus ke ayat, tidak fokus ke hadis. Insya Allah semuanya juga sudah menerima, sudah percaya bahwa puasa itu kewajiban yang penuh dengan kemanfaatan. Malam hari ini kita gali makna-makna filosofisnya. Siapa tahu dari makna-makna yang filosofis itu kita menemukan beberapa rahasia yang membuat kita tambah mantap, tambah dalam saat menjalani puasa. Atau pakai istilahnya Kanjeng Nabi itu bisa menikmati keimanan. Berarti nanti kalau kita bisa paham dan tahu rahasia-rahasianya puasa, siapa tahu kita bisa menikmati puasa. Tidak hanya menjalankan puasa seperti yang kemarin-kemarin kita lakukan. Maka saya tidak akan mengawali dengan surat Al-Baqarah yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya, atau hadis-hadis yang berhubungan dengan puasa. Insya Allah itu akan ditemukan oleh teman-teman di banyak kajian yang lain. Malam hari ini kita masuk dengan cara yang berbeda kepada puasa. Kalau menggunakan istilahnya Imam Ghazali, tema kita malam hari ini bisa diberi judul Asrorus Syam. Asror itu level rahasia atau sebut saja level hikmah. Ini kan yang dicari oleh teman-teman para filosof juga yang belajar filsafat. Berpikir sampai level hikmah. Kalau bisa dipetakan, ini kebetulan saya bawa petanya. Cara kita menjalani agama itu kan diawali dari iman. Atau percaya dulu. Setelah percaya, terus kita belajar bagaimana sih cara beriman yang baik. Cara menyembah Allah, menomorsatukan Allah, patuh pada perintahnya, apa saja perintahnya, menjauhi larangannya, apa saja larangannya. Nah, ini level selanjutnya dari iman, yaitu level pemahaman. Jadi setelah percaya, kemudian dipahami, selanjutnya adalah level Islam dan ihsan. Level Islam dan ihsan ini ya level menjalankan, menjalani. Standar minimalnya Islam, kalau ditambah macam-macam yang sunnah-sunnah yang utama-utama, nanti bisa sampai pada makom ihsan. Jadi dipercaya, kemudian dipahami caranya, isinya, kemudian dijalankan. Nah, masih ada satu level lagi, ya ini levelnya tidak wajib. Orang tidak tahu juga tidak apa-apa, tapi kalau tahu bisa semakin dalam, semakin mantap dalam beragama, yaitu level asror atau level makna. Asror itu dari kata-kata sir yang artinya rahasia. Inilah yang nanti disebut hikmah.
Atau kadang juga kita menyebutnya dengan istilah falsafah. Makanya teman-teman yang belajar hukum Islam itu pasti kenal istilah falsafah tasyri' atau hikmatut tasyri'. Ini menyelami hukum syariat sampai level asror, sampai level makna-makna. Tidak sekedar diimani, dipercaya, dijalankan, tapi juga diungkap rahasia-rahasianya. Nah, ini makomnya namanya makom hikmah. Ya sifatnya memang tidak wajib. Tapi kalau kita bisa tembus sampai level hikmah ini, kalau bahasanya Al-Quran, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Barang siapa yang oleh Allah dianugerahi dengan hikmah, maka dia seperti diberi kebaikan yang banyak sekali. Nah, ini latihan pelan-pelan. Malam hari ini kita belajar puasa di level asror ini, di level hikmah. Ini seperti Imam Ghazali itu di awal kitab Ihya itu kan, bab-bab awal, rubuk-rubuk awal itu kan beliau membahas yang berhubungan dengan peribadatan diawali dengan kata-kata asror. Asrorut toharoh, asrorus sholah, asrorus siyam, asrorus zakah. Nah, ini maksudnya membahas tentang bersuci, tentang puasa, tentang zakat di level asror, di level hikmah, yang tidak sekedar menceritakan syarat rukunnya apa biar sah, tapi juga makna dan rahasia-rahasia di baliknya apa. Nah, malam hari ini kita mencoba seperti itu ya, meskipun semampu kita, sekuasa kita. Paling tidak semoga setelah ini kita tambah mantep bahwa ternyata puasa itu luar biasa untuk kepentingan diri kita dunia akhirat, untuk kepentingan masyarakat, bahkan untuk kepentingan zaman kita yang hari ini mungkin ada banyak keprihatinan-keprihatinan. Baik, kita kejar hikmah dan asrornya puasa. Semoga nanti kita tambah mantap. Puasa ini kan salah satu ibadah yang oleh Al-Quran terang-terangan disebut dijalankan oleh semua umat-umat terdahulu. Jadi kalau teman-teman membaca lebih detail sejarahnya para nabi, itu hampir di setiap sejarahnya nabi ada kisah aktivitas atau amalan yang jenisnya puasa ini. Misalnya kalau teman-teman membaca riwayat-riwayat atau buku-buku yang membahas ini, misalnya ada yang bilang bahwa Nabi Adam itu dulu puasa misalnya setiap hari Jumat. Ada juga riwayat Nabi Adam itu puasa tanggal 10 Muharram karena hari itu beliau bertemu dengan Ibu Hawa di bumi. Ada juga yang bilang Nabi Adam itu puasa 40 hari 40 malam setiap tahun. Dan lain sebagainya. Nabi Nuh itu puasa selama beliau di atas perahu. Dan nanti setelah turun dari perahu ada riwayat juga beliau puasa 3 hari setiap bulannya. Nabi Yakub ini ayahnya Nabi Yusuf. Beliau sering puasa untuk keselamatan putra-putranya. Putranya sendiri Nabi Yusuf itu juga puasa sejak dalam sumur. Puasa saat di penjara, bahkan ada riwayat beliau ini puasa juga saat menjadi Menteri Perekonomian Mesir saat itu. Ada kalimat yang populer dari beliau, mengapa kok beliau masih puasa meskipun sudah jadi menteri? Jawabannya Nabi Yusuf, karena aku khawatir kalau aku kenyang, nanti aku lupa dengan kelaparannya, kondisi perutnya fakir miskin.
beliau ini kan menteri urusan ekonomi yang ngurusi kesejahteraannya rakyat. Maka terus beliau puasa biar beliau tidak lupa bahwa seperti ini loh rasanya lapar itu. Sehingga beliau semangat untuk membantu kaum fakir miskin. Apalagi posisi beliau ini menteri perekonomian. Ada lagi misalnya Nabi Yunus. Nabi Yunus ini beliau puasa saat ditelan oleh ikan hiu selama beberapa hari. Nabi Ayub puasa saat beliau menjalani ujian sakit. Nabi Musa ini menurut riwayat sebelum menerima wahyu ke Bukit Sinai, beliau ini puasa 40 hari, 40 malam. Nabi Dawud, kalau ini teman-teman kenal kan namanya puasa Dawud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Dan mungkin banyak kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat terdahulu yang berpuasa. Oke, baik. Ini kita mulai saja pembahasan kita tentang falsafah puasa. Bismillah, kita mulai kajian kita. Yang pertama, kita kenali dulu bagaimana kita menjalani puasa ini, atau apa yang terjadi saat kita menjalani puasa. Jadi puasa itu ketika kita menjalaninya itu setidaknya terjadi 4 hal. Jadi ketika kita menjalankan puasa itu kita sedang menegakkan 4 hal secara sekaligus. Ini kalau pakai bahasa lain ya bisa kita sebut inilah nilai-nilainya puasa. Yang pertama apa? Kita sedang menegakkan nilai-nilai normativitas. Normatif itu ya nilai yang jadi norma, aturan, kewajiban. Jadi kita sedang menegakkan kewajiban beragama. Ini namanya nilai normatif. Ya kalau ini kan sudah tidak perlu dijelaskan. Ya memang kita diperintahkan untuk puasa. Dan sifatnya wajib di bulan Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam. Nah ini namanya nilai normatif yang sedang kita tegakkan. Tapi tidak hanya ini saja. Ketika kita menjalani puasa, kita juga sebenarnya sedang melakukan pembersihan diri. Nah, nilai ini namanya nilai purifikatif. Makanya nanti dalam surat Al-Baqarah itu puasa itu disebut puncaknya adalah ketakwaan. Orang yang bertakwa itu kan orang yang batinnya jernih sehingga anggota tubuhnya secara otomatis sukarela menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, puasa membersihkan kekotoran-kekotoran diri kita, hasrat, hawa nafsu, dan macam-macam dikontrol, dikendalikan, ditahan waktu puasa. Ini namanya kita sedang melakukan purifikasi, pembersihan. Nah, yang ketiga, ini kan berarti nilai pertama nilai normatif, nilai kedua nilai purifikatif. Puasa itu kita menjalani kewajiban sekaligus membersihkan diri. Yang ketiga nilai preventif. Preventif ini nilai pencegahan. Puasa ini dalam kehidupan kita ini fungsinya semacam rem. Kita ini sepanjang tahun seperti orang lari, maka saat hadir bulan Ramadan ini saatnya kita mengendalikan diri sebentar. Kita ngerem sebentar. Ini fungsi preventif. Bahkan tidak hanya Ramadan, ada banyak hadis yang menjelaskan bagaimana puasa itu adalah benteng kita. As-saumu junnatun. Jadi dan ini tidak hanya di bulan Ramadan. Rasulullah itu menyarankan misalnya
Wahai anak-anak muda, barang siapa yang sudah mampu, kawinlah. Tapi yang tidak mampu, puasalah. Karena puasa bisa jadi benteng. Nah, ini namanya fungsi preventif. Kalau sedang tidak puasa, kita buka diri kita selebar-lebarnya, maka apapun bisa masuk ke dalam diri kita. Yang baik maupun yang buruk, yang kotor maupun yang indah masuk semua. Tapi ketika kita puasa, kita dilatih untuk preventif, menahan diri, memasukkan ke dalam diri kita yang baik-baik saja. Khawatir puasanya batal. Jadi puasa berfungsi preventif. Itu nilai ketiga yang kita hidupkan saat kita puasa. Pak, tapi saya kalau puasa itu sebenarnya tidak terlalu jadi benteng juga. Pak, saya itu masih buka HP, kadang masih main apa, kadang ngomongnya juga masih tidak kontrol. Nah, itu berarti puasanya kurang sempurna. Levelnya mungkin masih level paling bawah. Kalau di Imam Ghazali masih levelnya awam. Harusnya puasa bisa bernilai preventif. Jadi mencegah kita, membentengi kita dari hal-hal yang sulit kita hindari kalau kita pas tidak puasa. Boleh dipraktekkan. Kalau teman-teman sedang merasa galau, sedang merasa sedih, sedang merasa ada masalah, sedang merasa terancam oleh apa, dan macam-macam, boleh melakukan puasa. Karena dia punya fungsi junnah. Dia punya fungsi jadi benteng. Yang keempat, puasa berfungsi preservatif. Kalau preventif itu menjaga, preservatif itu memelihara. Preventif itu membentengi, preservatif itu memelihara. Teman-teman pasti sudah hafal hadis misalnya sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Ini fungsi preservatif. Tadi saya bilang puasa ini semacam rem, paling tidak rem yang mengendalikan agar tubuh fisik kita ini tidak terlalu capek, tidak terlalu lelah bekerja terus-menerus dari pagi sampai malam. Ada istirahatnya. Ini lebih menyehatkan. Nanti ada fungsi-fungsi puasa selanjutnya. Tapi yang jelas puasa juga berfungsi preservatif. Memelihara kita biar sehat, jasmani, rohani, mental, spiritual. Jadi ketika kita menjalani puasa secara sekaligus kita menegakkan 4 nilai. Yang pertama nilai normatif, bahwa puasa itu adalah kewajiban. Yang kedua nilai purifikatif, bahwa puasa itu membersihkan kotoran-kotoran dalam diri kita, khususnya kotoran batin. Yang ketiga, puasa itu bernilai preventif karena kita mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak lahir maupun batin saat puasa. Dan yang keempat, puasa bernilai preservatif. Preservatif itu memelihara diri kita, membantu kita untuk lestari jasmani, rohani, mental, spiritual. Oke, jadi ini pertama yang harus kita ingat-ingat saat menjalani puasa, biar kita lebih serius lagi dalam berpuasa. Nah, kemudian kalau ini secara intelektual, penggalian kita pada puasa semoga membuahkan beberapa pelajaran-pelajaran. Nah, ini pelajaran dari puasa itu apa saja sih? Nah, ini coba kita gali ya. Dari aktivitas kita puasa itu kita bisa mengambil pelajaran apa? Yang tadi sih jelas kita sedang menghidupkan 4 nilai. Tapi kira-kira di luar 4 nilai itu, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari puasa? Di catatan saya yang malam hari ini saya bawa itu setidaknya ada 7 pelajaran yang bisa kita
gunakan, kita ambil dari aktivitas kita berpuasa. Oke, 7 ini yang pertama adalah kepatuhan, yang kedua adalah riyadhah atau pelatihan, yang ketiga adalah pengorbanan, yang keempat penyucian, yang kelima perjuangan, yang keenam keikhlasan, yang ketujuh adalah iktibar tentang diri kita. Nah ini, yuk kita perhatikan pelan-pelan. Kita mulai pelajaran dari puasa. Yang pertama adalah pelajaran tentang kepatuhan. Jadi kita yang menjalankan puasa ini sebenarnya sedang mematuhi perintahnya Allah. Jadi pelajaran pertama itu ya pelajaran tentang mode hidup kita di dunia sebagai seorang hamba yang harus patuh pada apapun perintah Allah. Jadi kita dengan menjalankan puasa bisa belajar seperti ini loh yang harusnya saya lakukan kalau Allah memerintahkan sesuatu. Jadi pelajaran tentang kepatuhan terhadap perintahnya. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran tentang riyadhah, pelatihan. Ya memang puasa ini manfaatnya banyak, cuma kan kita jalankan hanya 1 bulan. Lah 11 bulan yang lain bagaimana? Ya harusnya 11 bulan yang lain itu mengikuti tertib hidup kita yang terkendali di bulan puasa. Nah, dari sini berarti puasa itu ternyata juga bernilai pelatihan, bernilai riyadhah, latihan. Saat puasa kita menahan diri agar tidak boros dalam makan, agar tidak melakukan hal-hal maksiat yang dilarang, dan lain sebagainya. Ini saat bulan Ramadan. Lah kalau di luar Ramadan, ya kalau bisa kita jalankan seperti saat kita puasa. Jadi menjaga jasmani, menjaga rohani, mengendalikan badan, mengendalikan batin. Sudah dimulai saat puasa, di luar puasa tinggal dilanjutkan saja. Berarti pelatihannya sukses kalau bisa begitu. Kalau tidak, ya berarti Ramadan kita gagal nilai pelatihannya. Yang ketiga, selain kepatuhan, pelatihan, puasa juga mengajarkan kita berkorban. Puasa itu sebentuk pengorbanan. Kita itu punya uang, kalau makan sehari 3 kali aja, bahkan 4-5 kali mampu. Tapi kita mengorbankan keinginan kita demi keinginannya Allah. Maka kita tidak makan. Kita mengorbankan waktu kita demi menjalani puasa kepada Allah. Itu juga sejenis pengorbanan. Kita mengorbankan daya, upaya, tenaga kita di bulan Ramadan ini untuk Allah. Itu juga sejenis pengorbanan. Jadi pelajaran ketiga, puasa mengajari kita untuk berkorban. Yang keempat, puasa mengajarkan kita untuk mensucikan diri. Jadi puasa ini kan semacam bersih-bersih segala kotoran lahir maupun batin. Kita tidak menjejali diri kita dengan nafsu lahiriah maupun nafsu batinnya. 1 bulan saja diri kita terjaga, tidak kemasukan hal-hal yang kotor dan jelek, apalagi lahiriah kita puasa, insya Allah keluar dari bulan Ramadan, kita benar-benar ada di makom fitri, tersucikan. Jadi puasa bisa juga dimaknai sebagai aktivitas bersih-bersih, penyucian diri. Yang kelima, puasa juga pelajaran bagi kita untuk berjuang, berjihad. Bahkan jihad yang paling berat, yaitu jihadun nafas. Mengalahkan diri kita sendiri.
Ini pelajaran yang ke-5. Kalau ini ya teman-teman ngerti ya betapa puasa itu berat. Ingin makan tidak boleh, ingin ini tidak boleh, ingin itu tidak boleh. Mau buka-buka HP khawatir nanti melihat yang begitu-begitu. Akhirnya dikurangi dan lain sebagainya. Itu kan perjuangan namanya. Yang ke-6, puasa memberi kita pelajaran tentang ikhlas. Jadi ada pelajaran ikhlas dari puasa. Karena puasa ini kan bukan ibadah yang kelihatan orang. Kita puasa atau tidak puasa, nomor satu yang ngerti hanya diri kita sendiri. Kalau kita tidak puasa kemudian keluar ngaku puasa pun orang luar juga tidak ngerti. Jadi puasa itu mengajari kita ikhlas. Benar-benar semuanya untuk Allah saja. Tidak untuk manusia. Ini pelajaran untuk ikhlas. Untuk tidak pura-pura. Memang puasa ini tidak kelihatan, tapi aku persembahkan kepada Allah saja. Mungkin orang menganggap aku tidak puasa, wong mereka tidak tahu. Yang tahu hanya aku. Ini pelajaran keikhlasan. Yang terakhir, puasa itu di baliknya terkandung pelajaran iktibar tentang kelemahan diri. Jadi puasa itu mau tidak mau dia mengajarkan pada kita betapa lemahnya diri ini, betapa terbatasnya diri ini. Tidak diisi makanan pagi sampai maghrib saja, itu rasanya sudah lemes, tidak kuat ngapa-ngapain. Nah, ini iktibar tentang kelemahan diri. Manusia ini kan penting untuk menyadari kelemahan dirinya, keterbatasan dirinya. Nah, puasa tidak memberi ceramah tentang seperti apa kelemahan diri dan keterbatasan diri kita. Puasa langsung saja menyuruh kita tidak makan dari subuh sampai maghrib, dan di situ tiba-tiba kita sadar, oh ternyata aku ini lemah, aku ini terbatas. Sebanyak apapun harta, sepinter apapun aku, begitu puasa, yo pas menjelang buka juga lemes. Ternyata aku ini lemah. Nah, jadi dari puasa kita bisa beriktibar tentang kelemahan diri kita. Oke, berarti ada 7. Puasa memberi kita pelajaran tentang kepatuhan, pelajaran tentang riyadhah, melatih diri, pelajaran tentang pengorbanan, pelajaran tentang penyucian, pelajaran tentang perjuangan, pelajaran tentang keikhlasan, dan pelajaran tentang kelemahan diri. Ini boleh dicatat sama teman-teman, nanti saat menjalani puasa boleh dicentangi 7 ini. Apakah sudah sepenuhnya aku patuh? Apakah sukses pelatihanku di bulan Ramadan ini? Sudahkah aku siap berkorban dalam menjalani puasa? Siap berkorban itu ya seperti tadi, tidak hanya berkorban fisik menahan lapar, tapi mungkin berkorban daya, upaya, usaha, energi untuk tidak melakukan yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian apakah puasa juga punya daya pembersihan terhadap diriku? Sudahkah aku serius berjuang sebagaimana saat puasa? Menaklukkan diri sendiri, menaklukkan hawa nafsu, ambisi, hasrat. Adakah aku ikhlas dalam puasa? Dan sudahkah aku sadar bahwa diri ini lemah? Oke, jadi selain tadi ya ada 4 nilai, kemudian ada 7 pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa yang kita jalani. Oke, nah selanjutnya hikmah puasa untuk diri kita secara individu. Wah, ini ternyata banyak hikmahnya.
Hikmah ini berarti rahasianya. Puasa untuk diri kita sendiri ternyata punya rahasia, itu di catatan saya, kesehatan dan kekuatan fisik, kesehatan dan kekuatan mental, kesehatan dan kekuatan spiritual, juga kesehatan dan kekuatan bahkan sosial dan politik. Ini untuk diri kitanya sendiri. Nah, yang pertama kesehatan dan kekuatan fisik. Wah, kalau ini teman-teman bisa googling. Hari ini banyak dokter-dokter ahli kesehatan yang berteori bagaimana manfaatnya puasa untuk kesehatan. Macam-macam. Misalnya, ada yang saya ingat begini, ada yang dokter menyatakan bahwa puasa itu secara signifikan bisa menurunkan tekanan darah, kolesterol, trigliserid, kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan ketegangan diri, ketegangan fisik. Nah, itu bisa turun dengan puasa. Yo, teman-teman, kalau yang ini bisa merasakan sendirilah. Puasa itu ada yang bilang juga bisa mengurangi peradangan. Dan nanti bisa mencegah gangguan Alzheimer. Alzheimer itu pikun. Ada pula yang bilang puasa itu bisa melindungi kesehatan otak. Jadi meningkatkan pembentukan sel-sel saraf untuk meningkatkan fungsi kognitif kita. Dan mungkin segudang lagi yang lain manfaatnya puasa. Ini asror, hikmah atau rahasia di level medis. Kita mungkin tidak pernah berpikir sejauh itu. Kita mungkin ya puasa saja. Tapi di balik itu ternyata ada rahasia-rahasia medis. Jadi keuntungan untuk kita dari ranah kesehatan. Ya, ini salah satu indikasi yang sering saya bilang bahwa Allah itu begitu sayang pada kita. Kalau memerintahkan sesuatu, selalu saja orientasinya bukan keinginannya Allah saja, tapi kepentingannya manusia. Apapun yang diperintahkan oleh Allah selalu punya rahasia. Di balik itu ada nilai penting, bahkan mungkin sangat penting untuk manusia. Ya, seperti saya jelaskan tadi, ini baru dari sisi medis saja. Bagaimana puasa itu ternyata menjadi sumber kesehatan, banyak membantu kita untuk memperoleh kesehatan. Ya, ini namanya asror. Saya bilang tadi level asror atau hikmah itu kita tidak ngerti ini atau tidak nyampe ke sini, pikiran kita tidak masalah. Kita dapatkan kesehatan tanpa sadar bahwa itu sebenarnya hasil dari puasa. Itu kan sering seperti ini, tapi tidak masalah seperti itu. Baik, selanjutnya hikmahnya puasa dari level mental. Jadi puasa ternyata juga punya manfaat kesehatan mental. Ya, paling mudah kelihatan itu dengan berpuasa. Orang dituntut mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, hasrat ambisinya. Puasa itu kan makna harafiahnya sering disebut adalah al-imsak, menahan diri. Nah, menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama secara mental, seperti melampiaskan hawa nafsu tanpa batas, ambisi yang tak terkendali, iri, dengki, dan lain sebagainya. Ini kan kalau puasa harus kita kendalikan. Efeknya secara mental juga positif. Jadi dengan itu akhirnya kita bisa mengendalikan diri. Kalau bahasa saya sering itu kita akhirnya jadi punya rem. Nah,
Itu manfaat mentalnya. Yo, banyak sebenarnya. Kalau ini dijelaskan nanti bisa masuk ke ranah akhlak, ke ranah pengendalian diri dan pembersihan diri. Yang ini sangat bermanfaat untuk kesehatan mental kita. Apalagi hari ini zaman yang serba terburu-buru, serba ingin segera sukses, serba dipepet kiri kanan, harus segera lulus, harus segera kawin, harus segera kaya, harus segera dapat pekerjaan, harus segera, semuanya harus segera. Nah, goncanglah mental kita. Nah, dengan puasa kita bisa mengendapkan semua itu agar tidak meruntuhkan hidup kita. Pelan-pelan kita tenangkan diri, kita stabilkan mental. Puasa menyediakan momen untuk itu. Itu yang kedua. Yang ketiga juga ternyata puasa punya hikmah spiritualnya. Yo, kalau ini tidak perlu saya jelaskan ya. Puasa itu pastinya ibadah yang disukai Allah. Satu-satunya ibadah yang kata Allah ini untukku dan aku akan membalasnya sendiri secara khusus. Puasa adalah jalan yang ringkas untuk kita bisa dekat, sedekat mungkin dengan Allah. Ini berarti sisi spiritualitasnya puasa. Meskipun kadang-kadang kita jarang memanfaatkan ini. Kita itu oleh Allah diberi banyak sekali momen yang kita bisa dekat, menyapa, berhubungan dengan Allah. Tapi tidak kita manfaatkan momen-momen itu sehingga berlalu begitu saja. Kita punya sholat, kita punya doa, kita punya puasa. Tapi sejauh mana momen-momen Allah memanggil kita, ingin dekat dengan kita, itu benar-benar kita manfaatkan untuk semakin dekat dengan Allah. Banyak kita yang hanya menjalankannya formalitas dan rutinitas saja. Ya termasuk puasa ini. Maka penting mari kita gali hikmah spiritualnya puasa. Semoga puasa kita semakin membuat kita tambah dekat kepada Allah. Kemudian yang keempat, hikmah kesehatan dan kekuatan sosial serta politik. Ini isinya hikmah sosial politik ini yang berhubungan dengan puasa. Itu di situ saya tulis setidaknya ada di 4 variabel. Yang pertama apa? Puasa membuat kita sadar terhadap kelemahan kita. Kemudian yang kedua, membuat kita sadar bahwa kita ini dengan semua makhluk Allah yang lain ternyata setara, khususnya dengan manusia yang lain, kita juga setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kemudian juga kita sadar bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita ini saling membutuhkan dengan yang lain. Dan dari situ nanti muncul hikmah bahwa berarti harusnya kita bersama yang lain itu menghidupkan kasih sayang, saling mendukung, saling membantu. Ini menurut saya di antara hikmah sosialnya puasa itu. Dengan kita sadar bahwa kita ini lemah. Ternyata saya itu tidak kuat. Misalnya puasa itu ditambah 2 jam saja bisa tambah puyeng aku, tambah teler aku. Ini kesadaran tentang betapa lemahnya diri. Kesadaran tentang kelemahan kita itu nantinya akan membuahkan kesadaran lanjutan bahwa yang lain kemungkinan juga begitu. Berarti orang-orang fakir miskin itu selama ini yang dirasakan. Ternyata aku tidak lebih hebat dibandingkan mereka. Aku yang selama ini merasa lebih tinggi, lebih jago dari mereka, ternyata tidak. Bahkan mungkin mereka lebih hebat.
betapa kuatnya mereka yang setiap hari menahan lapar, bahkan bisa berhari-hari. Kalau saya dan teman-teman ini kan puasa, masih ada harapan nanti buka puasa. Kalau mereka tidak ada jaminan ada makanan untuk buka puasa. Nah, dari sini kemudian muncul kesetaraan. Jadi wawasan tentang aku dan manusia yang lain ini ternyata ya sama saja. Pandangan kesetaraan kemudian memunculkan wawasan bahwa aku tidak bisa hidup sendiri. Jadi ternyata aku ini ya makhluknya Allah yang lemah. Karena aku lemah, aku butuh yang lain. Manusia dan manusia yang lain harus saling mendukung, saling bekerja sama. Aku mungkin harus membantu yang miskin karena kekayaanku yang miskin. Mungkin juga kubutuhkan bantuannya, mungkin tenaganya, mungkin waktunya, dan lain-lain. Jadi ini kesadaran lanjutannya. Pada akhirnya, puncaknya kesadaran sosial itu adalah kasih sayang. Rasa saling membutuhkan itu kan nanti pada akhirnya akan tumbuh jadi sayang dan cinta. Nah, ini rentetan logisnya bagaimana rahasia puasa itu sebagai perekat sosial. Nah, kalau yang politik bagaimana, Pak? Ini puasa juga, kalau teman-teman jeli melihat sejarah, ternyata punya kekuatan sosial dan kekuatan politik yang luar biasa. Contohnya politik misalnya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini yang dikenal dengan politik anti kekerasannya. Beliau ini ketika berjuang melawan penjajahan penindasannya Inggris, strategi yang dilakukan itu puasa. Ada kisah beliau ini sampai puasa selama 21 hari. Ya 21 hari ya puasa. Kalau hari ini mungkin teman-teman menyebutnya mogok makan. Itu kan nama lain dari puasa sebenarnya. Itu kan menunjukkan bahwa ternyata puasa itu juga punya daya tekan politik. Dia punya power untuk mempressure yang lain. Ya, senjata ini digunakan karena mengasumsikan mereka yang sedang zalim, yang sedang menindas itu juga manusia. Diharapkan dia tersentuh hatinya melihat kita yang unjuk rasa dengan puasa dan mogok makan. Ini dilakukan zaman itu oleh Gandhi karena beliau tidak mau melawan dengan kekerasan. Dia melawannya dengan diam dan puasa. Ini perlu juga kita ambil pelajarannya. Oh, ternyata puasa juga bisa seperti itu. Atau teman-teman mungkin masih ingat Sumpah Palapanya Gajah Mada. Isinya sumpah itu kan sebenarnya Gajah Mada akan puasa. Ada yang bilang puasa tidak makan kelapa, ada yang bilang puasa mutih. Karena puasa mutih itu nama lain dari ngalopo. Nah, sumpahnya nanti dianggap sumpah, disebut sumpah palapa. Tapi intinya Gajah Mada tidak akan makan enak atau makan kelapa atau puasa mutih. Berarti puasa hanya makan putihan saja. Terus menerus sampai Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Jadi sebelum menyatukan kerajaan-kerajaan di seputar Nusantara, beliau tidak akan makan. Oh, dorongan ini kan luar biasa. Berarti dengan dorongan puasa ini, Gajah Mada jadi sangat serius. Gajah Mada jadi sangat mengerahkan segala daya upayanya untuk sukses di ranah politik. Jadi sumpah palapa yang kita kenal itu tidak akan makan sampai Nusantara bersatu. Ternyata puasa juga punya power, punya kekuatan politik. Nah, ini menurut saya menarik bahwa ritual agama yang diwajibkan oleh Allah, ibadah yang ditekankan oleh Allah, itu ternyata tidak hanya sekedar
membutuhkan kesungguhan kita menjalani sebagai manifestasi kepatuhan. Tapi ternyata di balik itu ada rahasia-rahasia, ada hikmah-hikmah. Ini saya menyampaikan yang terjangkau, yang banyak disampaikan di kiri kanan kita selama ini. Dari sisi medis, dari sisi mental, dari sisi spiritual, dari sisi sosial, bahkan juga dari sisi politik. Oke, yang tadi saya bilang di depan, memahami asror, memahami hikmah akan membuat ibadah kita semakin dalam, semakin mantap, semakin bisa merasakan nikmatnya iman. Semoga dengan ngerti serba sedikit ini tadi, besok kalau kita puasa tambah mantap, tambah serius. Karena ternyata hikmahnya besar. Baik, kita lanjutkan untuk membongkar hikmah-hikmah di balik puasa. Selanjutnya, mari kita tengok sebentar hakikat dari tindakan kita berpuasa. Kalau saya memutuskan untuk puasa, itu berarti apa sih? Nah, ini kita sedikit bermain logika. Jadi kalau kita memutuskan untuk puasa, itu sebenarnya ada beberapa maknanya. Yang pertama apa? Begitu kita memutuskan untuk puasa, berarti kita sedang memilih kehendaknya Tuhan dan bukan ego kita sendiri. Puasa ini kan perintahnya Tuhan, amanat dari Tuhan yang harus kita jalankan. Allah menginginkan kita puasa. Sementara kita sendiri kalau mau jujur kan inginnya tidak dihalang-halangi, tidak dibatas-batasi. Kalau menginginkan makan, menginginkan minum, menginginkan hubungan seks dengan siapa saja, dan lain sebagainya. Begitu kita lebih milih puasa, itu kan artinya berarti kita lebih memilih kehendak Tuhan dibandingkan ego keinginan kita sendiri. Jadi ini keutamaannya yang pertama. Jadi dibalik keputusan kita berpuasa. Ini keputusan yang sungguh-sungguh ya. Bukan puasa hanya karena terpaksa atau hanya karena ikut orang lain. Atau puasa hanya karena sebagai tindakan yang sudah kadung. Kalau bahasa Jawanya kadung itu. Ya sudah terlanjur jadi orang Islam. Gimana lagi Pak? Harus puasa. Itu kalau seperti ini tidak ada nilainya. Keterpaksaan itu kan tidak ada nilainya. Tapi kalau kita dengan sadar memilih puasa, meskipun kita tahu diri kita ini sebenarnya lebih senang kalau tidak puasa, ini berarti menunjukkan bahwa kita lebih memilih kehendaknya Tuhan dibandingkan keinginan egois kita. Maka tadi teman-teman, kalau madrasah puasa, pelatihan puasa ini sukses, besok kalau kita sudah selesai Ramadan, ayo kita ingat-ingat jagonya kita di bulan Ramadan ini. Kejagoan kita di bulan Ramadan ini apa? Lebih milih keinginannya Allah dibandingkan keinginan kita sendiri. Kalau nanti setelah puasa ini kita masih bisa begini, berarti pelajaran kita di bulan puasa sukses. Yang kedua, senada dengan tadi, lebih memilih kehadiran Tuhan dibandingkan kesenangan sendiri. Jadi berpuasa ini kan semacam dimensi spiritual yang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sementara hadirnya Tuhan itu kan sering dalam tanda petik mengganggu kesenangan kita. Kita ini kan inginnya hidup itu senang-senang, apa saja yang kita inginkan terpenuhi, meskipun kadang yang kita inginkan itu tidak positif. Tapi dengan memilih berpuasa, yang di situ kita dilarang banyak hal, lahir maupun batin, sehingga sebenarnya hakikatnya kita itu tidak terlalu suka dengan puasa, tapi tetap kita lebih milih puasa, karena kita lebih memilih kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dibandingkan kesenangan kita sendiri.
Nah, ini makna yang kedua. Semoga ini juga nanti bisa tetap hidup setelah puasa selesai. Semangat lebih memilih Tuhan daripada kesenangan kita sendiri. Yang ketiga, ketika kita berpuasa, hakikatnya kita ini sedang mengakui bahwa kita ini lemah. Yang bisa menolong hanya Allah. Ternyata kita ini butuh Allah, perlu Allah. Nah, ini kesadaran yang dimunculkan dari tindakan kita berpuasa. Jadi pengakuan, aku lemah ya Allah, aku ini membutuhkan. Makanya ku jalani puasa, ku tunjukkan betapa aku ini tidak kuat, aku ini lemah. Banyak kekuranganku, hanya Engkau yang bisa membantu. Kemudian yang keempat, hakikat tindakan puasa adalah situasi ketika kita merendahkan diri itu kan menunjukkan betapa kita ini lemah, betapa kita ini rendah. Kita harus berjuang mati-matian mengatasi godaan nafsu, ambisi, dan lain sebagainya. Tapi tidak masalah, karena kesadaran bahwa kita lemah itu hakikatnya menunjukkan kita sedang dalam proses untuk naik. Jadi ini agak unik. Sadar bahwa kita lemah, tapi kesadaran bahwa kita lemah itu ternyata secara spiritual kita ini sedang meningkat. Kebalikannya, kalau ada orang menyadari dirinya atau menganggap dirinya sebagai yang tinggi, yang jago, yang hebat, justru secara spiritual biasanya dia turun. Nah, puasa ini momen kebalikannya. Kesadaran bahwa aku ini lemah dan rendah, tapi begitu kesadaran ini muncul, sejatinya level spiritual kita sedang naik. Banyak juga orang puasa yang tidak muncul kesadaran ini, ya mungkin karena puasanya banyak yang hanya formalitas, yang oleh Rasulullah disebut hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Jadi ini sedikit uraian untuk menjelaskan apa sih hakikat tindakan puasa itu. Jadi ketika kita memilih berpuasa, berarti kita sedang memilih kehendaknya Tuhan dibandingkan keinginan egois kita. Kita lebih memilih kehadiran Tuhan dibandingkan kesenangan kita sendiri. Kita memilih untuk mengakui bahwa kita ini lemah dan membutuhkannya. Tidak mungkin kita sukses, kita berhasil, kita jaya dengan daya kita sendiri yang lemah. Dan dengan itu sebenarnya level spiritual kita sedang naik. Jadi kesadaran bahwa kita rendah sebaliknya menunjukkan spiritualitas kita yang sedang meningkat. Oke, nah sedikit-sedikit ya, semoga teman-teman bisa menangkap ini. Saya tidak berani cepat-cepat, berpikirnya pelan-pelan. Khawatirnya ada yang meleset. Setelah ini mungkin agak dalam. Agak ke yang lebih filosofis lagi tentang puasa. Nah, yang pertama, saya ingin menggalinya dari aspek the law of polarity. Hukum polaritas. Ini salah satu manifestasi hukum polaritas itu, kalau teman-teman mungkin masih ingat, adalah yin yang. Jadi yin yang itu kan satu hukum semesta yang menunjukkan bahwa segalanya berpasangan. Negatif dan positif berpasangan, hitam dan putih berpasangan, siang dan malam berpasangan, baik dan buruk berpasangan, saling melengkapi, saling menunjukkan eksistensinya. Kalau tidak ada baik, tidak akan ada buruk. Kalau tidak ada ringan, tidak akan ada berat, dan lain sebagainya. Itu kan namanya the law of polarity. Contohnya yin yang. Nah, coba kita lihat puasa ini dari perspektif yin yang tadi. Ada beberapa pasangan-pasangan, kombinasi-kombinasi situasi puasa yang itu menurut saya menunjukkan aspek yin dan yang. Yang pertama, coba kita perhatikan. Puasa itu perintah dari Allah. Tapi unik,
isinya perintah itu untuk tidak melakukan. Nah ya, perintah itu kan harusnya memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Tapi khusus puasa, kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Nah, ini kombinasi yin sama yang. Jadi kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Jadi isinya puasa itu kan kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang hubungan seksual, dilarang serba dilarang. Jadi ini menurut saya ini kombinasi yin yang. Kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Perintah itu sifatnya positif, tapi tidak melakukan itu kan negatif. Jadi positif dan negatif yang combine jadi satu. Ini teman-teman yang tertarik dengan filosofi perintah untuk tidak melakukan ini bisa membaca karyanya Ibnu Arabi di Futuhat. Bagaimana makna puasa itu sebagai perintah tapi isinya tidak melakukan. Ini sejenis kombinasi dari yin dan yang. Polariti yang kedua, puasa itu berkorban untuk memperoleh. Ini logika yang juga yin sama yang. Harusnya mengorbankan itu kan kehilangan. Aku mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, itu kan kehilangan namanya. Tapi dalam puasa ini kita mengorbankan banyak hal, tapi pengorbanan ini dalam rangka memperoleh banyak hal yang lain. Kita mengorbankan makan, kita mengorbankan minum, kita mengorbankan kebebasan kita untuk ngomong aneh-aneh dan macam-macam. Itu kan kita korbankan karena kita tidak mau puasanya batal. Tapi hakikatnya kita dalam rangka memperoleh, bahkan memperoleh yang lebih besar. Kalau puasa kan kita menyebutnya la'alakum tattaqun. Itu kan memperoleh ketakwaan. Jalannya apa? Dengan memberikan, mengorbankan. Nah ini logika yin yang kedua. Jadi puasa itu mengorbankan untuk memperoleh. Ini kalau tadi kita bahas bagaimana puasa itu semacam pelatihan riyadhah, semacam sekolahan untuk kelanjutan kita di luar puasa, berarti mari kita pahami rumus-rumus ini. Misalnya rumus mengorbankan untuk memperoleh ini. Bagi teman-teman yang belajar logikanya orang bersedekah, berbagi dengan sesama, dan lain sebagainya. Itu kan ketika kita berbagi, memberikan ke orang lain, harusnya kita kehilangan banyak hal, tapi seringkali justru kita mendapat lebih banyak dari itu. Nah, ini logika yin yang mengorbankan untuk memperoleh banyak hal. Yang ketiga, ada logika dalam puasa yang jenisnya yin yang juga, yaitu menahan untuk menikmati. Ini unik ya. Ya contoh paling mudah, kita menahan diri ndak makan, ndak minum, ini kan menahan. Ya basa Jawane ngempet. Dalam rangka apa? Untuk bisa lebih menikmati. Ilustrasinya sederhana saja, ndak usah rumit-rumit. Yang makan tadi loh. Itu kan kita tahan dari pagi, dari subuh sampai maghrib. Rasakan nanti bedanya makan siang dengan makan waktu maghrib buka puasa. Nikmatnya pasti beda. Ini sudah diramalkan oleh Rasulullah kan. Orang puasa itu nikmatnya dua. Satu nikmat buka puasa, yang satu nikmat waktu bertemu Allah. Nah, kita tahan makan itu ternyata pada akhirnya justru kita menemukan nikmatnya makan pada saat buka puasa. Kita bisa merasakan senikmat itu rasanya makanan saat buka karena sebelumnya sudah kita awali dengan puasa. Kalau tidak ada puasanya, kemungkinan besar nikmatnya makanan yang sama tidak akan sedalam itu. Jadi menahan untuk menikmati, itu dahsyatnya luar biasa. Ini rumus ini boleh dipakai di luar
puasa nanti atau untuk hal lain di luar hal puasa. Menahan untuk menikmati. Ya teman-teman yang jomblo ini kan ya sedang puasa kan harusnya hari ini. Nabi juga menyarankan banyak-banyak puasa yang belum punya pasangan. Menahan. Nanti jangan khawatir. Panennya ketika kalian menikah. Jadi nikmat yang dirasakan akan luar biasa. Bedakan dengan yang tidak puasa. Dalam tanda petik ini tidak suudzon ya. Misalnya kalau ada yang jomblo sih belum menikah, tapi tiap hari jajan, tiap hari sebut saja seks yang bebas, yang tidak aturan itu. Nah, ini tidak ada puasanya. Maka menikah jadinya tidak ada rasanya juga, tidak sakral, wong wis tahu, wis bendino, wis bolak-balik. Tidak terkena hukum menahan untuk menikmati ini. Jadi ini bisa diterapkan untuk banyak hal. Dalam banyak hal kita itu memang butuh menahan. Orang Jawa itu pakai istilah tirakat. Kemuliaan hidup kita akan banyak ditentukan oleh kesanggupan kita menjalani tirakat-tirakat. Karena ada hukum menahan untuk menikmati. Betapa indahnya Idul Fitri setelah 1 bulan kita menahan diri untuk tidak makan minum. Tapi yang tidak puasa sama sekali, ya rasanya pastinya hambar. Tidak terkena hukum menahan untuk menikmati. Nah, yang keempat, itu juga salah satu ilustrasi bagaimana hukum yin dan yang dalam puasa. Yang keempat, menyakiti. Ini menyakiti dalam tanda petik ya. Tapi tujuannya untuk menguatkan. Jadi kita ini kan dilatih pelan-pelan oleh puasa. Agak sakit memang. Tapi pada akhirnya kita ini tangguh. Kita kuat. Puasa hari pertama kita mungkin teler, puyeng. Tapi hari kedua sudah tinggal separuh puyengnya. Hari ketiga sudah tidak puyeng lagi. Lama-lama biasa. Semakin tangguh kita kan kuat. Kalau kemarin jam 8 belum sarapan aja rasanya ngelieng. Jam 12 sudah ribut. Ingin mau ke warung mana, mau traktiran di mana. Tapi ketika kita puasa, kita kuat. Kita lebih tangguh. Jadi di balik puasa ada logika. Sakit sedikit tapi dia menguatkan. Jadi menyakiti dalam tanda petik tapi hasilnya kekuatan. Dalam hidup ini kan juga berlaku hukum ini. Misalnya para olahragawan, itu kan dia harus serius berlatih kalau ingin berprestasi. Semakin dia berlatih semakin kuat. Berlatih ini kan sakit, tidak enak, capek, tapi hasilnya kuat. Teman-teman yang tidak seneng olahraga, mungkin olahraga itu kan mungkin ya bikin capek, bikin badan sakit semua dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, dengan olahraga justru kita jadi lebih tangguh. Jadi meningkatkan kekuatan diri kita. Ini diajarkan dalam puasa. Sedikit sakit, tapi hasilnya kita akan jadi lebih tangguh, lebih kuat. Ini hukum ini penting dalam kehidupan kita nanti, tidak hanya dalam puasa. Menahan untuk menikmati, mengorbankan untuk memperoleh, menyakiti untuk menguatkan. Nah, yang kelima dan keenam, ini menarik. Kemanusiaan untuk kehambaan, tapi juga sebaliknya, kehambaan untuk kemanusiaan. Jadi ini juga semacam yin yang. Jadi puasa ini kan ketetapan Allah, dari Allah untuk manusia. Tapi sebenarnya dia tidak bernilai hanya untuk kehambaan. Maksudnya nilainya hanya Allah hanya ingin melihat kita patuh apa tidak, selesai. Tapi di balik puasa ada kemanfaatan besar untuk manusia. Jadi ketika kita puasa, itu adalah bentuk kehambaan kita. Karena kita patuh pada Allah, tapi jangan lupa, begitu kita puasa, ada sangat banyak manfaat kemanusiaan.
Ya manfaat kemanusiaan tadi saya jelaskan di depan tadi, individual, sosial, bahkan politik, itu kan manfaat kemanusiaan. Padahal awalnya ya dasarnya kehambaan kita. Itu berarti kehambaan yang sekaligus kemanusiaan. Nah, puasa ini kita jalani ya di level manusia, sebagai manusia, dengan cara-cara yang manusiawi. Meskipun begitu, dia hakikatnya adalah penghambaan kita kepada Allah. Jadi kemanusiaan untuk kehambaan, kehambaan untuk kemanusiaan. Hal-hal yang baik, yang manusiawi, yang kita jalankan, itu hakikatnya adalah kehambaan kita, kepatuhan kita terhadap perintahnya Allah, termasuk puasa. Inilah kemanusiaan untuk kehambaan. Perintahnya Allah apapun yang kita jalankan, pasti ada hikmah, ada manfaatnya untuk kita sebagai manusia, dalam bentuk apapun. Itulah kehambaan untuk kemanusiaan. Jadi, tidak pernah ada sia-sia atau mubadirnya perintah Allah pada kita itu. Demikian juga, tidak pernah ada sia-sia mubadirnya segala perbuatan baik, perbuatan benar yang kita lakukan. Jadi dua-duanya dan semuanya bernilai kemanusiaan sekaligus kehambaan. Di dalam rangka kita mengabdi pada Allah, kita akan mendapatkan keuntungan dalam hidup kita yang kita jalani sebagai manusia. Ketika kita jadi manusia, melakukan tugas sebagai khalifah, melakukan aneka kebaikan, jangan khawatir, itu juga sebenarnya sifatnya ketuhanan. Menunjukkan bakti kita, penghambaan kita kepada Allah. Ini satu paket. Makanya tadi saya sebut ini yin dan yang. Nah, inilah salah satu bentuk pendalaman filosofis kita terhadap puasa. Di baliknya ternyata tersembunyi aneka nilai-nilai, termasuk the law of polarity, yang hari ini kan antara lain kita kenal sebagai hukum yin dan yang. Ada pasangan-pasangan. Ini semoga tetap nanti hidup dalam setelah selesai puasa, tidak hanya saat puasa saja prinsip-prinsip ini. Yaitu misalnya mengorbankan untuk memperoleh, menahan untuk menikmati, menyakiti, tapi pada saatnya untuk menguatkan. Ini dalam banyak konteks kita perlukan cara berpikir seperti ini. Baik, teman-teman, saya kira sesi kita malam hari ini sudah cukup. Semoga yang kita bahas malam hari ini setidaknya semakin membuat kita mantap untuk berpuasa secara sungguh-sungguh. Semoga puasa kita naik level sebagaimana Imam Ghazali yang punya kategori awam, khawas, khawasul khawas. Saya tidak tahu teman-teman ada di level mana, tapi semoga puasa kita semakin berkualitas, semakin berkualitas. Sudah sejak kecil kita berpuasa. Seandainya manfaat puasa itu selalu penuh, selalu seperti ideal yang kita jelaskan hari ini, harusnya kita ini sudah jadi manusia yang luar biasa, yang sangat dekat dengan Allah dan disayang Allah. Tapi masih ada kesempatan Allah memberi kita tahun ini, kita bertemu lagi dengan Ramadan, dengan puasa. Mari kita maksimalkan, kita manfaatkan sekuat daya kita, mumpung masih diberi kesempatan. Hari ini kesempatan itu kelihatannya sudah mulai samar-samar. Situasi hari ini serba tidak pasti, adanya wabah, penyakit macam-macam. Yang mudah-mudahan tidak usah gaya, saya masih lama umurnya Pak, dan macam-macam. Sekarang sudah tidak ada jaminan itu lagi. Maka mumpung masih ada kesempatan, semoga puasa besok ini
kita bisa memanfaatkannya semaksimal kita bisa untuk meningkatkan kualitas diri kita, khususnya di hadapan Allah. Mari kita nikmati kebersamaan dengan Allah 1 bulan puasa ke depan sedalam mungkin, seintens mungkin. Ikhwal, segala hikmah yang kita bahas malam hari ini, pasrahkan saja semua kepada Allah. Semoga dengan keseriusan kita berpuasa, segala manfaat luar biasa tadi dianugerahkan oleh Allah pada kita. Baik teman-teman, saya kira itu sesi malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.